adik-adik, semoga selalu dalam keadaan sehat. Oke, langsung saja pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi masyarakat zaman praaksara. Adik-adik sudah tahu kan, praaksara itu artinya pra sebelum aksara tulisan. Jadi zaman sebelum manusia mengenal tulisan, zaman manusia purba. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana peralatan apa yang mereka gunakan, orang-orang, manusia-manusia, masyarakat di zaman dulu itu. Kita akan coba mengupas di pertemuan ini. Sesuai judul besar kita di pertemuan sebelumnya, pertemuan minggu lalu, judul besar kita corak kehidupan masyarakat zaman praaksara. Corak kehidupan yang akan kita pelajari itu ada 3. Pola hunian, yang kedua berburu sampai bercocok tanam, dan yang ketiga perkembangan teknologi yang akan kita bahas di pertemuan ini. Ibu selalu ingatkan, jangan lewat hari, lewat materi, tapi tidak ada yang tertinggal. Untuk itu kita gunakan 3-4 menit. Coba kita ulas kembali pertemuan minggu lalu itu. Kita membahas tentang corak kehidupan masyarakat praaksara itu. Kita sudah membahas 2 subfokus pertemuan tatap muka minggu lalu. 1, pola hunian. 2, berburu sampai bercocok tanam. Pola hunian. Masih ingat adik-adik? Apa itu pola hunian? Ibu harap masih ingat. Pola hunian, minggu kemarin Ibu katakan yang perlu kamu tanam dalam hatimu bahwa pola hunian itu adalah masyarakat manusianya tinggal di suatu tempat berpindah-pindah. Apa artinya berpindah-pindah? Mereka menempati suatu tempat yang ada makanannya. Kemudian ketika makanan di situ habis, mereka berpindah lagi ke tempat yang ada makanan. Begitu terus. Kenapa demikian? Karena pola pikir mereka masih sederhana. Jadi manusia-manusia purba pada awal-awal ini cara berpikir mereka masih sederhana. Karena itu mereka menempati tempat yang ada makanan, kemudian makanan di situ habis, mereka pindah lagi. Mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya mereka bisa menghasilkan makanan. Tapi di pola hunian ini corak kehidupannya masih sangat sederhana. Cara berpikir mereka masih sangat sederhana. Yang kedua, corak kehidupan yang kedua, berburu sampai bercocok tanam. Cara berpikir mereka di sini udah sedikit lebih maju. 2 kemarin poin yang Ibu sampaikan, food gathering dan food producing. Di berburu sampai bercocok tanam. Di berburu ini food gathering disebut oleh para sejarawan, menamakan ini food gathering. Jadi di sini mereka udah bisa berburu. Mereka berburu binatang-binatang. Mereka bisa mencari makanan yang tidak hanya mereka monoton yang ada di situ mereka makan, tidak. Tapi cara berpikir mereka sudah sedikit lebih berkembang. Mereka berburu makanan, mereka sudah berpikir bahwa sebenarnya kita bisa menghasilkan makanan tanpa harus berpindah ke tempat yang lain. Nah, ini zaman berburu. Kemudian bercocok tanam, lebih maju lagi. Bercocok tanam, mereka sudah berpikir bahwa sebenarnya mereka bisa menghasilkan food producing, bisa menghasilkan makanan tanpa harus berpindah-pindah. Jadi itu corak kehidupan masyarakat manusia zaman praaksara pola hunian, berburu, bercocok tanam. Ibarat adik-adik sekalian masih ingat poin-poin pentingnya. Hari ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Sebenarnya bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana orang-orang masyarakat manusia-manusia zaman purba itu mengenal teknologi. Apa peralatan yang mereka gunakan? Apakah semodern kita sekarang? Apakah sekarang mereka menggunakan pisau, kapak, kalau ada kompor dari api unggun, kemudian kompor gas sampai listrik? Kita akan mengupasnya. Apakah demikian atau bagaimana mereka menjalani kehidupan, bagaimana perkembangan teknologi yang mereka ketahui zaman praaksara ini. Oke. Tadi di awal pertemuan Ibu katakan perkembangan teknologi yang dilalui
oleh masyarakat zaman praaksara itu ada 3. Yang pertama, antara batu dan tulang, bukan antara ada dan tiada, itu judul filmnya, judul lagu juga ada. Antara batu dan tulang. Yang kedua, antara pantai dan gua, bukan antara lo dan gue. Lo dan gue N. Siap, itu halilintar. Dan yang ketiga, mengenal api. Api apakah itu? Api asmarakah? Api cintakah? Kita akan mengetahuinya di pertemuan ini. Oke, yang pertama, antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang diketahui yang digunakan oleh manusia, oleh masyarakat zaman praaksara ini adalah batu dan tulang. Mereka menggunakan batu dan tulang. Mereka buat batu dan tulang sebagai peralatan mereka. Batu-batu yang sedikit runcing, tulang-tulang yang kuat seperti tulang rusa, itu mereka gunakan sebagai peralatan mereka. Mereka gunakan sebagai belati mereka, sebagai senjata mereka memburu binatang, membunuh binatang. Juga mereka gunakan sebagai penggali tanah. Kalau misalnya mereka bercocok tanam, mengambil umbi-umbian di tanah, maka alat yang mereka gunakan adalah batu. Batu yang runcing dan tulang yang kuat. Jadi pola perkembangan teknologi pertama atau peralatan yang pertama yang dikenal oleh manusia zaman praaksara ini adalah batu dan tulang. Antara batu dan tulang ini, para sejarawan menyebutnya sebagai zaman Paleolitikum, yang artinya zaman batu tertua. Paleolitikum. Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kita membahas manusia purba, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, ada Neozoikum. Paleozoikum adalah zaman purba tertua, maka Paleolitikum adalah zaman batu tertua. Jadi untuk adik-adik bisa mudah pengingatnya, Paleozoikum manusia purba tertua, Paleolitikum zaman batu tertua. Oke. Jadi ini yang pertama, peralatan pertama yang dikenal, yang digunakan oleh manusia zaman praaksara ini, yaitu batu dan tulang. Kemudian yang kedua, antara lu dan gua, antara pantai dan gua. Ibu ulangi, yang kedua, antara pantai dan gua. Antara pantai dan gua ini para sejarawan menyebutnya sebagai zaman Mesolitikum, yang artinya zaman batu tengah. Kalau tadi Paleolitikum tertua, Mesolitikum tengah. Kalau manusia purba, Paleozoikum manusia purba tertua, Mesozoikum tertengah, maka Mesolitikum adalah zaman batu tengah, Mesozoikum zaman manusia purba tengah. Jadi itu biar lebih mudah adik-adik mengingatnya. Antara pantai dan gua. Teknologi peralatan yang digunakan oleh manusia-manusia zaman praaksara ini terus mengalami perkembangan. Kalau tadi di zaman Paleolitikum antara batu dan tulang, batu hanya dibuat runcing. Di antara pantai dan gua ini orang-orangnya sudah sedikit maju cara berpikirnya. Mereka membuat batu itu tidak hanya runcing, tapi mereka berpikir sepertinya kalau runcing kita gunakan untuk menggali tanah, kita gunakan untuk sebagai belati peralatan lainnya, tangan kita akan tidak nyaman, akan pecah. Bagaimana caranya? Mereka buat pegangan
sehingga disebut kapak genggam kapak genggam bentuknya seperti kapak genggam tapi terbuat dari batu. Jadi lebih nyaman aja mereka gunakan kalau ada pegangan tangannya, maka itu lebih nyaman mereka gunakan. Jadi intinya cara berpikir mereka udah sedikit lebih maju dari zaman antara batu dan tulang tadi, zaman Paleolitikum tadi. Adapun buktinya, itu von Stein melakukan penelitian. Dia menemukan kapak genggam di pantai Sumatera Timur. Dia menemukan kapak genggam yang berbentuk kapak genggam yang terbuat dari batu. Dia menemukan itu di pantai Sumatera Timur. Jadi disimpulkan bahwa manusia-manusia purba pada zaman ini, pada zaman Mesolitikum ini, pada zaman Batu Tengah ini, pada zaman manusia sedikit lebih maju pemikirannya, mereka tinggal di pantai. Von Stein ini melakukan penelitian di tahun 1925. Dia menemukan kapak genggam di pantai Sumatera Timur dan disimpulkan bahwa manusia-manusia zaman praaksara yang cara berpikirnya sudah lebih maju, ada mereka buat kapak genggam yang terbuat dari batu itu, mereka tinggal di pantai. Kemudian ternyata manusia-manusia yang manusia-manusia atau masyarakat zaman praaksara yang pemikirannya ini lebih maju, juga mereka tidak hanya tinggal di pantai, juga tinggal di gua. Lagi-lagi von Stein yang melakukan penelitian, dia menemukan ada batu-batu seperti penggiling, batu-batu penggiling, itu dia temukan di Ponorogo, di mana itu Ponorogo di Jawa Timur. Dia menemukan di gua yang ada di Ponorogo di Jawa Timur, dia menemukan batu yang bentuknya ada juga penggilingnya. Jadi itu kira-kira digunakan untuk menggiling, membuat jamu-jamu pada zaman dulu. Di buku kita itu ada gambarnya. Kira-kira begini gambarnya. Ini gambar batu penggiling yang ditemukan di Gua Ponorogo, Jawa Timur, yang von Stein melakukan penelitian di tahun 1931. Kemudian ini adalah batu yang berbentuk kapak genggam. Batu yang berbentuk kapak genggam yang ditemukan oleh von Stein yang dia melakukan penelitian 1925. Dia menemukan kapak genggam yang berbentuk batu ini di pantai Sumatera Timur. Jadi disimpulkan bahwa manusia-manusia yang pemikirannya lebih maju ini, mereka hidup di pantai dan gua. Zaman-zaman antara pantai dan gua ini disebut tadi katakan zaman Mesolitikum atau Batu Tengah. Yang terakhir, yang ketiga, mengenal api. Zaman atau masyarakat dari dulu sampai sekarang pun bisa dikatakan api adalah pendukung, atau manusia tidak bisa lepas dari api untuk memasak. Sebelum manusia mengenal listrik, sebelum kita mengenal listrik, orang-orang tua kita itu tidak bisa lepas dari api untuk memasak. Barunya sekarang kita mengenal listrik, api udah mulai ketinggalan, dan itu pun masih aja terdapat yang menggunakan api. Lalu pertanyaannya, bagaimana zaman dulu itu mereka mengenal api? Ternyata api ini sudah dikenal, sudah diketahui oleh para leluhur kita, oleh manusia purba, oleh manusia praaksara, oleh manusia sebelum mengenal tulisan. Mereka sudah mengenal api. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana
Mereka menghidupkan api sementara korek tidak ada, pastinya korek ada sekarang. Ya, mungkin beberapa di antara kita mengetahui bahwa kalau misalnya ada benda halus digosok secara berulang-ulang dengan benda lainnya, maka akan menimbulkan panas. Dan jika didekatkan di benda-benda yang mudah menghasilkan api, yang mudah terbakar, maka akan menghasilkan api, misalnya daun-daunan kering. Ya, kira-kira begitu yang dilakukan oleh manusia masyarakat zaman praaksara. Mereka mengenal api, mereka membuat api itu dari situ. Mereka gunakan benda kasar, benda halus, mereka gosokkan secara berulang-ulang di benda yang lain. Mereka dekatkan di daun-daun yang kering dan menghasilkan api. Mula-mula mereka gunakan api itu hanya untuk menghangatkan diri mereka ketika cuaca dingin. Lama-kelamaan mereka mengetahui bahwa itu bisa digunakan untuk memasak. Jadi itu rentetan perkembangan teknologi manusia zaman purba, manusia zaman praaksara. Tadi mulai dari antara batu dan tulang, kemudian pantai dan gua, dan yang terakhir mengenal api. Oke adik-adik, kira-kira demikian penjelasan tentang pertemuan tentang materi kita, perkembangan teknologi. Dan ini adalah materi terakhir kita di bab 1. Di pertemuan pertama Ibu sudah ingatkan bahwa setiap akhir bab kita akan melakukan evaluasi. Entah itu kita mengerjakan soal bersama atau ulangan. Tapi karena situasi dan kondisi kita tidak bisa tatap muka, maka kita tidak bisa secara langsung melaksanakannya di sekolah. Meskipun demikian, evaluasi tetap kita laksanakan. Bagaimana caranya? Dengarkan. Kita tetap melakukan evaluasi dalam bentuk ulangan, tapi ulangannya kamu buat, adik-adik masing-masing membuat video sendiri, mengungkap materi sejarah Indonesia dari pertemuan pertama sampai terakhir. Ada 3 sub fokus yang perlu kamu ungkap. Yang pertama itu 4 evolusi yang dilalui bumi kita, itu ada Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan terakhir Neozoikum. Itu kamu ungkap penjelasannya. Yang kedua, jenis manusia purba. Ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Yang ketiga, corak kehidupan manusia zaman praaksara. Ini yang perlu kamu ungkap, ini hanya di pertemuan terakhir kita, itu perkembangan teknologi. Jadi ulangi, kamu buat video semacam kamu presentasi lah, kamu tanpa melihat buku, kamu presentasi, kamu buat video sendiri, kamu ungkap 3 sub fokus ini. Tadi 4 evolusi yang dilalui bumi kita setelah ada letusan, setelah bumi kita terbentuk. Kemudian manusia purba, jenis manusia purba, dan yang ketiga perkembangan teknologi. Kamu buat videonya dan kamu share di grup Telegram. Ibu ulangi, di grup Telegram. Masing-masing kamu buat dan kirim juga secara masing-masing, sendiri-sendiri, kirim di grup Telegram. Grup Telegram, tidak secara personal sama Ibu. Jadi karena ada banyak video, nanti khawatir terlewat. Supaya fokus Ibu koreksinya, maka kamu buat di grup
Telegram. Jadi di sana kamu share video yang kamu buat, dan itu akan menjadi nilai ulangan harian pertama. Ibu ulangi, itu akan menjadi nilai ulangan harian pertama. Kapan, hari, tanggal, jam diserahkan? Silakan cek grup Telegram. Ibu akan beritahukan di sana, ibu akan share pemberitahuan tentang kapan diserahkan, hari, tanggal, serta jamnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Saranghaeyo.